Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Najaidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama kami dalam konten Restart Back to Fitrah, di mana pada kesempatan ini kembali kami masih mengkaji kitab Mengkokohkan Mafahim Islam. Kita sekarang sudah berada di halaman 16. Sudah siap teman-teman? Langsung aja gas ya. Langsung. Bismillah. Judulnya adalah Beragama adalah Gorizah atau Naluri. Langsung saya bacakan. Di dalam diri manusia terdapat tokoh hayawiyah, kekuatan, energi atau potensi kehidupan yang senantiasa mendorongnya melakukan aktivitas dan menuntut pemenuhan. Energi atau potensi kehidupan tersebut memiliki dua bentuk manifestasi, yaitu yang pertama menuntut pemenuhan secara mutlak, dan apabila tidak dipenuhi manusia akan mati. Itulah al-haja al-udwiyah, kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan buang hajat. Ini sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Kita next saja. Kedua, juga menuntut pemenuhan, tetapi jika tidak dipenuhi manusia tidak akan mati. Yang terjadi, ia akan merasa gelisah sampai dapat memenuhinya. Inilah yang disebut dengan gorizah atau naluri. Cara bekerjanya terjadi melalui perasaan alami yang terdorong untuk menuntut pemenuhan. Hanya saja, naluri tidak seperti kebutuhan jasmani dari segi pendorongannya. Bahkan berbeda dengannya, sebab pendorong kebutuhan jasmani bersifat internal, sedangkan naluri yang mendorongnya atau memunculkan perasaan yang menuntut pemenuhan adalah bisa berupa pemikiran tentang sesuatu yang membangkitkan perasaan, juga bisa berupa fakta terindra yang memunculkan dorongan untuk dipenuhi. Ini juga sudah kita bahas ya di semua. Tapi kalau di pertemuan sebelumnya itu, di video sebelumnya itu kan kita hanya fokus di Gorizah Nau gitu. Nah, ini yang akan berbeda pada kesempatan kali ini adalah ngomongin lagi silakan Gorizah ini Gorizah seks. Silakan, apa lagi sebagai contoh apa? Sebagai contoh frontal banget. Jadi sebagai contoh nih ya, Gorizah Now adalah melestarikan jenis manusia dibandingkan oleh pemikiran dibangkitkan oleh pemikiran tentang seorang gadis cantik atau hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Baik juga dengan melihat seseorang gadis cantik atau segala sesuatu yang berkaitan dengan seksual. Jika hal itu tidak terjadi, maka hal-hal yang membangkitkan naluri tersebut juga ada. Memang sih masih Gorizah Now juga lanjut kan ya. Nah, ini sekarang baru paragraf yang akan kita gali lebih dalam ya. Sedangkan naluri beragama dibangkitkan oleh pemikiran tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau tentang hari kiamat serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Bisa juga dengan melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi serta segala yang berkaitan dengannya. Dari sini kita mendapati bahwa naluri akan tampak pengaruhnya ketika ada sesuatu yang membangkitkannya. Pengaruh-pengaruh tersebut tidak akan terlihat dalam keadaan tidak ada hal yang membangkitkannya, atau ketika faktor pembangkitnya dialihkan dari pengaruhnya dengan penafsiran-penafsiran keliru pada mafhum atau persepsi seseorang yang dapat menghilangkan sifat aslinya yang dapat membangkitkan naluri. Nah, dulu sampai sini aja kan. Mungkin ya. Bang Kosim. Nah, mungkin dari Bang Kosim ini kan ada nih. Gorizahnya ini kan berkaitan dengan naluri nih ya. Gorizahnya Tadayu ini. Tadayu. Nah, karena kan kita ke Tadayu nih, Gorizah Tadayu, yang dimana kita beriman pada Allah SWT tuh udah sampai mana sih kayak gitu. Maksudnya kita tuh apakah kehidupan kita, keseharian kita itu udah berdasarkan dengan perintah-perintah Allah atau tidak kayak gitu. Silakan Kak Kosim. Nah,
Di dalam Iya. menjurus spesifik. Nggak apa-apa. Dijelaskan oleh Ustaz Majid ya kan Goriza Tadayun silakan. Untuk salah satu. Tadayun itu apa artinya lah? Yang tadi Naluri beragama ketuhanan. Ya, Tadayana, ya. Tadayun. Ketuhanan yang Maha Esa tuh tadi itu bukan. Tadayun. Rip. Ya, mungkin semua makhluk, bukan makhluk ya, manusia yang memiliki keresahan tadi, Jadi ya sehingga kalau sebelum orang beragama itu sehingga mencari-cari siapa nih yang Mungkin paling- sebelum jauh ke orang-orang, ke diri pribadi dulu deh. Coba misalnya Iya, gimana iya. kalau dulu agama. sebelum Oh maaf kalau tes pertanyaannya Soalnya nanti ke orang lain ya dulu ya sebelum belajar Heeh. akidah ya, sebelum Iya. belajar tauhid lebih mendalam, ya bertanya-tanya kenapa hidup di dunia. Iya, Masya Terus Allah. bertanya Merinding terus ini kenapa begini, kenapa pokoknya begitulah. Pengalaman spiritual ya. Iya, lihat langit pokoknya kayak ada yang Ada penampakan gitu. bukan. lihat alam, lihat kayak ada yang kurang. Jadi sehingga disitulah kita merasa bahwa ada pencipta, ada apa namanya, ada Yang harus yang super wujud. Oh, Masya Di Allah. antara yang mewujud ini kan ada yang super wujud, yaitu kalau dalam Islam ya Tuhan kita ya Allah. Masya Allah. Mungkin ya di orang-orang lain yang beragama juga mencari titik kenyamanan dan apa tadi, menghilangkan kegelisahan tadi. Masya Allah. Itu dengan ya bertuhan, beragama. Oke. Gimana kan? Kang siapa? Alhamdulillah gimana? Nah, saya mau lebih dalam lagi ke Kayu. Masuk dulu deh. Nah, maksudnya Tentang mungkin kita. pengalaman spiritualnya gimana Masya tentang beragama gitu. Karena di sini Nah, nunjuk-nunjuk. takutnya di sini cuma klaim doang gitu. Iya. Kita harus buktikan Tahajudnya fakta. sampai gatal Bahwa kaki. di sini ada naluri beragama gitu kan, menyembah sesuatu yang lebih kuasa. Dari pengalamannya Kang Masud nih, perjalanan spiritualnya, kegelisahannya mungkin bisa di-spill lah sahabat. Iya. Kan melangkah untuk ke masjidnya itu susah kayak gitu misalnya. Enggak, Iya. itu yang Oh, gitu. itu. Tadi kan misalkan nggak sholat gelisah atau Iya. tidak melakukan ketaatan gelisah atau Gelisah, itu balas menampakkan tadayun. ada yuk. Silakan kan? Baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Jadi untuk Goriza Nawa ya, Iya. itu kan sepemahaman saya adalah sebuah naluri kan, sebagaimana telah kita dapati dari pembelajaran sebelumnya. Jadi saya merasakan betul gitu bahwa ketika kita sudah memiliki agama itu yaitu Islam, pasti kan ada kewajiban kepada Allah, yaitu tentang menghamba gitu kepada Allah, itu beribadah. Salah satunya adalah ibadah lima waktu. Nah itu ketika kita sudah meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita gitu kan, ketika kita lupa saja kewajiban satu misalkan atau kelewat aja jamnya gitu, itu merasa gelisah gitu. Jadi baru kelewat jamnya ya, bukan meninggalkan. Bahkan ketika ada azan gitu, Masya Allah. apalagi kan misalkan di setiap kerjaan kan beda-beda. Ada yang di kerjaan emang difokuskan, apa sih diwajibkan Bisa dulu azan bersolat. dulu, maksud pas azan itu berhenti semua gitu. Bahkan ada juga yang pas azan tetap masih jalan Cuek. gitu kan, cuek itu dari atas sana cuek gitu misalkan. Nah, Banyak itu. Nah itu benar-benar kita diuji banget gitu. Tapi itu kita merasa bahwa naluri kita itu Kalau tidak dipenuhi jadi gelisah. gelisah. Jadi kalau nggak sholat sebulan, ya
Waduh. Dia baru ngelewat sejam loh tadi, udah gelisah. Antum sebulan dulu. Stres. Bisa Ini dalamnya kayak bulan Tidak, antum di riset ntar Nah lagi, ngapa dari 1 bulan lama? dari 1 jam ke 1 bulan. Iya. Aja bisa. kan ada orang yang nggak sholat bertahun-tahun. Nyadar baru sebulan. Tapi nggak gelisah. Tahu dia dari sebulan sih biasa aja gitu. Bertahun-tahun ya. Nggak gelisah. Justru Gimana Kang? Bahaya. Kang Abdul gimana? Ya, itu Ini kira-kira kan Abdul jadi anak itu merasakan gitu kan, merasakan itu kan ketika kitanya naluri, berarti kalau misalkan kita nggak merasakan hal itu berarti kan naluri kita belum ada gitu. menurut kita belum ada. Belum ada yang membanggakan. mungkin bisa jadi belum ada yang prioritas di hatinya tuh di dalam Tapi pertanyaannya, apakah setiap manusia itu pasti kan memiliki naluri? Pasti 100% itu, nggak ada yang hatta itu bukan ke agama Islam lah ya. ya apapun. Pasti ya. Pasti semua manusia memiliki naluri beragama ini. Ya udah, Sejak langsung lahir. datang Didi dah. Nah sebelum ke situ baca dulu. Oh kita baca lagi. Pembahasannya di paragraf berikutnya. Oke. Baca dulu Kang Didi ya sabar ya. Dari sini kita mendapati Beragama bahwa adalah Udah itu tadi. beragama adalah gorija atau naluri alami yang bersifat tetap, sebab beragama adalah perasaan membutuhkan kepada al-khaliq al-mutabbir ya, mudabir ya, sang pencipta lagi pengatur, tanpa memandang penafsiran tentang sang pencipta lagi mengatur tersebut. Perasaan ini fitrah, bawaan lahir ya, datangnya bawaan lahir, dan ada dalam diri manusia sebagai manusia, baik orang yang beriman terhadap adanya khalik maupun yang mengingkarinya dan hanya percaya pada materi atau alam semesta. Keberadaan perasaan ini dalam diri manusia bersifat pasti karena manusia diciptakan beserta naluri tersebut sebagai bagian dari penciptaannya, dan tidak mungkin manusia kosong darinya atau terpisah darinya. Inilah yang disebut al-tadayyun atau perasaan beragama gitu loh Kang. Oh. Nah I gitu, see. jadi IC ya, Masya Allah. Ya Kang Dedi gimana? Ya. Beragama adalah gorijah. Ya, sebagaimana yang setelah kita bahas ya kemarin. Jadi manusia itu kan punya tokotul hayawiyah. Tokoh tuh hawiyawai. Jadi kekuatan atau energi yang mendorong manusia untuk berbuat sesuatu di muka bumi ini. Iya betul. Jadi manusia kerja, ya misalkan Elon Musk bikin Starlink, bikin mobil listrik, kemudian Toyota, ada Daihatsu dan sebagainya, merek-merek. Kenapa orang bikin mobil? Oh, iya. Kenapa orang bikin pesawat? Kenapa orang bikin komputer? Sebenarnya simple kalau dalam pembahasan kita itu, karena dia untuk memenuhi kebutuhan hidup atau dua, memenuhi nalurinya. Pasti antara dua itu. Kepuasan ya. Ya, kita ini kan hidup di sini kerja kan. Untuk apa kerja? Memenuhi hajatul ya, makan. Nggak mungkin kerja gabut ya. Kalau orang nggak butuh makan, orang nggak butuh makan nih, nggak bakalan kerja. Iya, tidur aja dulu. Tidur aja. Ular piton nih, udah dapat makan nih, kambing. Sebulan udah tidur aja tuh sebulan. Iya. Karena hajatul udhiyahnya udah terpenuhi. Tapi manusia kan nggak bisa, 1 jam aja udah lapar. Jadi Apalagi nggak harus sekolah. mencari bekerja. Nah, ketika sudah terpenuhi hajatul udhiyahnya, makan terpenuhi, tempat istirahat terpenuhi, Istri uang juga. terpenuhi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan nalurinya. Itu sudah pasti. Iya. Orang nggak mungkin lari ke goriza atau naluri sebelum hajatul udhiyah terpenuhi, karena goriza itu ya ibaratnya sekunder lah. Iya. betul. Kalau sudah bisa makan, udah bisa ini, pasti manusia melihat cewek pengen nikah. Butuh lebih lah ya. Tapi kalau orang kelaparan lihat cewek gimana? Tertarik nggak? Ya masa kita makan ceweknya. Kayaknya kalau udah cinta banget mau lapar sama enggak ya tetap. Nggak mungkin. Orang nggak makan. Orang nggak makan. Coba saat Majid kan kemarin kata Kang Yuda nggak minum 4 hari mati itu coba. Nah, Coba Mau jadi nggak minum 4 hari nggak makan 3 bulan. Ada cewek coba. nggak bakalan Nggak tertarik. bakalan tertarik. Oh, gitu. Tapi kalau sudah kenyang, tertarik lihat sama cewek, bawaannya. lihat udah kenyang nih, lihat cewek, pasti pengen.
Tertarik lah ya. Tertarik karena setelah terpenuhi hadzul uluhiyah barulah memenuhi kebutuhan nalurinya. Saya cek lagi kan masalah ya. Nah, naluri itu kan 3 naluri. Kalau kemarin gorizatul mau ya Sekarang seksual, tadayun. gorizatul baqo, mertani dan gorizatul tadayun. Yang sekarang kita bahas gorizatul tadayun. Di dalam ajaran Islam sendiri kan gorizatul tadayun itu setelah terpenuhi semua ya, makanan atau hadzul uluhiyah terpenuhi baru ya kewajiban itu bisa terlaksana. Kalau belum, walaupun itu haram nih yang kita bahas nih ya kan. Babi kan haram, tapi kan dia kebutuhan hajatul uluhiyah, itu tuh harus dimakan, boleh. Tapi secukupnya, sekenyangnya dia nggak habis juga tuh. Gak boleh sampai kenyang deh kayaknya. Nggak nambah. Nggak nggak sampai. Hidungnya dicomot deh. Nggak juga, maksudnya sampai kebutuhan hari ya. Apa kan makan biar Iya, kenyang doang, maksudnya nggak sampai habis. Dia jualnya nggak sampai habis, cuma kenyang kita aja. Kalau babinya nggak dihabisin mubazir. Bazir lah. Haram. Jatuhnya jadi haram kalau udah. Oh berarti hatta itu kita beragama. Beragama pun Kalau dalam kondisinya kita darurat ya. hajatul uluhiyah dulu tetap. Berarti sebenarnya bahasanya kemanusiaan itu lebih utama ya. Bukan kemanusiaan, Apa kehidupan. Kehidupan ya mungkin ya kehidupan. Karena kan mungkin kayak di Sumatera itu kan akses bantuan tuh susah tuh karena jalanan tuh tertimbun itu semua kan. Iya. Ya kan otomatis menarik gitu yang muslim itu kalau ibarat kan susah dapat airnya susah. Pakaiannya kotor, tempatnya ibaratnya masih alas-alas kali itu kan mungkin buat beribadah susah dong. Iya kalau dia ibadah mah kalau gampang kali sebenarnya. Sholat Kalau udah doang. ke tataran syariat sih bisa Bisa ya. berbagai macam cara ya, karena Islam Tapi juga dia kan nggak kelaparan banget sampai lemas gitu kan, nggak sampai masih bisa ibadah lah. Jadi di dalam kaidah kan ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang haram gitu. Kedaruratan bisa membolehkan sesuatu yang haram. Ya. Untuk apa? Menyelamatkan nyawa gorizat hajatul uluhiyah. Oh betul lebih utama Lebih utama daripada aturan syariat yang normal gitu. Normalnya kan babi nggak boleh, tapi karena darurat jadi boleh. Secukup. Untuk menyelamatkan nyawa. Karena secukupnya terus itu. Sampai kenyang lah. Sampai tenaganya balik lagi. Sekenyangnya. Sekenyang. kenyangnya 3 piring ya 3 piring. Iya. Tergantung dari porsinya. Dari kan Iya, ada langsung. bahkan Apa dibacain dulu? masih paragraf yang beragama. Udah Perasaan beragama. Belum nih. Masih yang ini ya? Belum masuk perasaan. Perasaannya seperti apa? Enggak belum. Tadi paragraf itu sebelum sampai sini. Jadi untuk di dunia ini ada kurang lebih sekitar 4.000 agama. Data. Paling nggak nih? Ya bisa dicek. Ada sekitar Database banget tuh nih. 4.000 ya, 4.000 agama di dunia ini ya. kurang lebih ada sekitar 4.000 Apa yang agama lebih besar? yang besar, dan ada beberapa agama yang sifatnya lokal. Itu yang mendunia itu kurang lebih ada 4.000. Jadi banyak sekali. Berarti kan kebutuhan terhadap agama ini luar biasa besarnya. Iya. Orang-orang banyak mencari agama itu seperti apa sih gitu ya. Entah itu dia itu religinya apa, agamanya apa, yang jelas entitas manusia itu akan selalu mencari agama yang dia yakini. Sampai jumlahnya 4.000 lebih, berarti kan tandanya manusia itu berpikir bahwa mereka itu memang membutuhkan namanya agama. Nah, adanya pemikiran untuk membutuhkan agama ini karena ini termasuk gorizah. Gorizah itu akan muncul kalau tadi ya ada faktor dari eksternal kan ya. Ada faktor dari eksternal yang membuat rangsangan ke dalam otak sehingga dia itu berpikir untuk mencari agama. Nah, kalau tidak seperti itu dia tidak akan berpikir dan tidak akan muncul gorizahnya. Termasuk gorizah beragama ini. Kayak kemarin gorizah now itu akan muncul kalau ada rangsangannya kan itu ya. Kalau ada subjeknya, ada baik itu visual ataupun auditory, nah maka akan bangkit tuh namanya gorizah now. Tetapi kalau tidak ada itu, nah gorizah now ini ada tapi nggak bangkit gitu ya.
termasuk Goriza beragama ini, Tadayun ini. Orang itu akan berpikir dan mencari agama kalau dia itu memang berpikir mengenai alam semesta ini. Mengenai alam semesta, kenapa sih kok bisa misalnya bulu hidung nggak sepanjang rambut, atau misalnya iya bulu mata nggak sepanjang jenggot, gitu ya. Ada. Jadi kan contoh paling dekat nih sama kita kan. Kenapa nggak seluruh? Kenapa bulunya nunggu cuma di kepala, nggak seluruh tubuh? Dan ini nggak kebetulan, tapi by system. Ya, tubuh saya seperti itu dan tubuh manusia yang lain juga seperti itu. Iya, sama. Berarti kan ada yang ngatur nih. Pengundulan hutan sini. Ada yang berbulu, ada yang enggak. Apa? Berarti itu bukan Itu untuk memahami manusia, terus untuk memahami kehidupan juga sama seperti itu, memahami alam semesta juga sama. Nah, orang-orang yang berpikir mengenai manusia, mengenai kehidupan, mengenai alam semesta, maka dia itu akan masuk ke dalam Goriza, akan membangkitkan Goriza Tadayun ini. Gitu. betul. Karena dia melalui proses berpikir kok bisa gitu. Dari kok bisa itu, maka dia akan mulai mencari agama yang benar menurut keyakinan dia. Akhirnya lahirlah 4.000 agama itu. Udah ngomong kampung, Ya, betul. Satu, salah satu aja, Sinto ya? 10 aja lah. Ada nggak sih Sinto? Nggak bu? Ada. Oh, ada. Saya tahunya 4 Satu, Sinto. Yang terakhir Konghucu ya pokoknya. Kelima berarti. Islam. Ya Islam. Islam, Sinto. Iya ada. Ya, Sinto. 3. Santoso. Santoso belum. Ayo ngantuk. 3. Katolik. 4. Hindu Buddha udah. 5. Konghucu. 5 lagi. Itu lagi. Konghucu, Dari Protestan. Ahmadiyah. Terus Advance. Advance. Kristen Advance. Orthodox. Sikh. Agama Sikh kan ada. Ya sih. Kejawen. Kejawen. Jawen. Abangan. Abangan. Tanah Abang. Bapak Ali. Kalau menurut Anda yang bisa kejawen itu kayaknya yang lokal ya. Nah, itu nasional. Ramen Green. Tapi kan tadi iya sih. Dunia itu. Enggak. Belum yang Syiah ya kan. Oke, lanjut. Si A itu. Manifestasi nyata dari naluri beragama ini adalah al-taqdis. Naon eta al-taqdis? Mana tadi Menyucikan dari segala kekurangan. kekurangan aib ada dan dosa. noda Terhadap harus suatu yang diyakini sebagai al-khaliq al-mudabbir. Silakan. Atau sang pencipta lagi pengatur, tadi sudah ya. Atau terhadap sesuatu yang dibayangkan bahwa sang pencipta lagi pengatur telah bersemayam di dalamnya atau menjelma di dalamnya. Al-Taqdis terkadang muncul dalam manifestasinya yang hakiki, yakni berupa ibadah. Kadang kalau muncul dalam bentuknya yang paling rendah, yakni berupa al-ta'zim atau sikap mengagungkan karena kedudukannya yang tinggi, dan al-tabjil atau penghormatan yang disertai kekagumannya. Lanjut. Taqdis adalah ya penghormatan hati yang paling tinggi. Hal itu tidak muncul dari al-khauf atau perasaan takut, melainkan muncul dari al-tadayun atau naluri beragama. Sebab manifestasi perasaan takut atau al-khauf itu bukanlah taqdis, melainkan al-malaqah atau menjilat, menampakkan rasa senang yang tidak tulus dari hati, melarikan diri atau membela diri. Ya, hal itu jelas bertentangan dengan takdis, sehingga takdis adalah wujud nyata dari at-tadayun atau naluri beragama, bukan dari rasa takut. Oleh karena itu, at-tadayun atau naluri beragama adalah ghorizah atau naluri yang bersifat independen dan berbeda dengan ghorizah al-baqa atau naluri untuk mempertahankan diri. Ya Pak Qasim, yang diantara penampakannya adalah rasa takut, ya Kang Maksud. Oleh karena itu, kita mendapati bahwa setiap manusia selalu beragama, gitu loh Kang. Semenjak Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi, ya Kang Rauf, Iya, Mas. kita mendapatinya senantiasa menyembah sesuatu yang menjadi
Kadang kala menyembah matahari, bintang-bintang, api, berhala-berhala, dan juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak menemukan suatu masa, suatu umat, dan suatu bangsa, melainkan ia menyembah sesuatu. Bahkan bangsa-bangsa yang dikuasai oleh penguasa yang menggunakan kekuatan untuk memaksa mereka meninggalkan naluri beragama. Mereka tetap beragama dan menyembah sesuatu, ya Kang Yuda. Sekalipun ada kekuatan yang menindas mereka dan harus menanggung semua penderitaan demi menjalankan ibadahnya, gitu Kak Abdul, gitu. Jadi tadi yang sudah diutarakan Kang Dedi sama Kang Yuda itu sebenarnya udah ada di sini ya. Sudah terjelaskan. Udah terjelaskan. Salah satunya tadi adalah segala sesuatunya tuh karena 4.000 ya kan, 4.000 agama, berarti kan di sini kan salah satunya contohnya ada yang menyembah matahari kayak Shinto tadi kan, menyembah bintang-bintang tuh apa namanya, menyembah api, menyembah api itu kayak di Jepang namanya apa sih? Majusi, betul ya. Berhala-berhala, Shinto ya. Berhala-berhala dan juga tersiar suatu bangsa gitu, kan menyembah sesuatu, coba. Itu kan banyak ya. Berarti kan yang tadi sepil tadi ada negara yang inisial I itu apa namanya, peralatan botol tadi disembah kayak Allah, itu kan memang bukti orang itu perlu yang namanya bahkan yang paling ini apa aja dibalurin ke badannya. Itu absurd banget kan, mensucikan dirinya. Aduh ya Allah, Robi anak tuh ngeliat pas sampai sedikit aja udah enak banget lagi asa. tikus di ini. Tikus dijilat, disembah. Astagfirullahaladzim, itu kan hama ya. Oh bisa, karena memang itu kepenuhan naluri tadanya itu nggak sempurna kayak gitu. Jadi sesuatu hal yang dia lihat, yang dia rasakan itu seolah-olah itu dewa, seolah-olah itu. Tapi yang aneh lagi nih, bukan nggak usah jauh-jauh ke negeri seberang ya, di kita aja nih di negeri Indonesia, anak pernah lihat itu ya, karena dia sering nggak sering tidur nih, dia sering tidur, nggak pernah bangun pagi. Sekalinya bangun pagi, coba disembah, maksudnya kayak bukan disembah sih, bahasanya kayak bahasanya benar, bahasanya tuh kayak besoknya tahlilan, besoknya syukuran, enggak, besoknya syukuran atas anaknya itu bisa bangun pagi. Dan yang adanya itu namanya juga orang jahiliyah ya, dia tuh Syukuran itu nggak jahiliyah Pak? dia maksudnya itu loh, jangan dulu. Nah dulu, yang adanya itu ketika dia itu ditulupin tangannya dia atau dijampe-jampein dia gini-gini, itu bisa buat obat, katanya kan jahiliyah banget ya, karena dari dia bangun tidur aja kayak gitu. Hubungannya tuh Goriza Tadayunnya itu ya kurang kayak gitu. Iya, karena memang di sana itu ya terutama yang di mana, yang di daerah terpencil itu kayak tadi kan, kayak kita sama Pak Haji. Karena kan banyak nih. Iya. Ini netizen nggak tahu Pak Haji yang mana. Iya. Apa diklaim? Netizen. Di apa namanya? Disclaimer. Asik. Ya jadi Diklaim lagi. Disclaimer. Jadi Kang Masku jangan bingung. Jadi memang jadi memang segala sesuatunya yang tadayun itu, kalau misalnya kita tidak terarah dengan baik itu, ya kita menyembah ke mana aja, ikut kayak gitu. Kalau tadi kan contohnya hanya contoh kecil ya, ketika dia bangun pagi Terus disembah gitu. ya kan, setelah tidak langsung kan dia kan percaya sama dia, masa dikobok-kobok doang, digigin doang, di bawah itu, tolong dong Mas Uut misalkan, saya namanya Farel lagi apa lupa anak. Ini saya ini tolong Ana lupa namanya siapa. Tolong bangun pagi, terus jadi dukun gitu. Iya, tiba-tiba. Biasanya bangun siang. Bangun siang mulu, makanya dibuat. Saya tahu selamatan. Dulu pas bangun siang itu pengangguran. Pas bangun pagi ada kerjaan dilupin air. Orang malah percaya. Bisa jadi bisnis kan.
Bisa jadi. Iya bisa. Gimana Kang? Bisa jadi. Udah dijelasin. Oh udah jelasin, oke. Ya, baca. Oke. Masya Allah kan kali-kali gitu Didit. Jadi kalau misalkan ada yang keliru ya mohon teman-teman. Tapi tolong mungkin ini ya, gitu kalau ya. dari saya sendiri tadi di Ah. tadi ada yang menindas kan Iya, kalau perihal kepercayaan. Karena kalau zaman mungkin kalau di Menindas zaman Rasul kepercayaan. itu kayak Bilal bin Rabah kan di seorang budak ditindas, Ditimpa. ya kan ditindas. Oh itu sudah ya. Dipencut juga, digurun, ditindih pakai batu yang sangat panas. Timpa. Tapi Bilal bin Rabah itu, Robah. iya Bilal. Ya lanjut. Ya lanjut. Dia tetap teguh dengan apa ya? Keimanannya. Tandanya itu dengan Islam. Masya Allah. Nah, itu kan berarti kan ada kekuatan spiritual di dalam dirinya yang mungkin lebih penting daripada dirinya gitu. Jadi kan ya Bilal bin Rabah itu merasa bahwa agama ini tuh lebih penting daripada dirinya. Makanya dia mengimani, bahkan hatta itu disiksa sampai dirinya pun sudah merasa sakit sekali gitu kan. Itu kan Mati pun rela. mati pun bahkan sampai mati pun rela. Nah itu apa tuh? Hal-hal yang mungkin sampai orang tuh rela gitu loh, mati pun rela. Itu kan kalau dalam beragama kan banyak nih agama nih kan. Kalau di sini kan mungkin kita perkecil di agama Islam gitu. Itu sebenarnya tingkat lanjutannya sebenarnya. Jadi goriza itu Allah SWT kan menganugerahkan kepada manusia. Itu berupa tadi kalau di sini kan manifestonya Manifestasi. itu berupa perasaan takdis, mensucikan sesuatu. Jadi seseorang itu merasa dia kotor, merasa dia lemah, merasa menjijikan. Ada yang sesuatu yang sangat bersih, sangat suci. Kecuali dia kayaknya. Saya mau enggak? Ya kan manusia Asal mau kotor nih. Jangan mengklaim kayak gitu. Ya, aku barusan kayak gini Ya kan Manusia tahu kalau nggak mandi, kalau mandi bau, BAB bau, ya kan? Iya. Itu kan dia hina. Ya, sesuatu yang hina, dia merasa terhina gitu, merasa dirinya hina. Kalau mandi pakai kotoran. Ya, dia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat kekuatan besar dan tidak mungkin kotor, tidak mungkin hina. Dia makanya dia mensucikan, jadi membersihkan sesuatu dari zat-zat yang kotor gitu loh. Takdis. Takdis makanya. Kalau ada misalkan kalau agama sebelah misalkan mensucikan seseorang yang namanya Yesus nih, Yesus disucikan karena dia bersih, dia baptis ya. suka puasa, kemudian nggak nikah, kemudian bisa macam-macam. Pokoknya bersih suci gitu. Bagi kita kan sebenarnya enggak. Bagi kita tetap dia tetap makan, tetap BAB, ya kan, tetap BAK. Masa Tuhan BAK kan nggak mungkin kan? Cara itu kan nggak mungkin ya. Maka kita kalau bagi orang yang berpikir lagi, berpikir sini berarti ada sesuatu yang lebih suci lagi. Ketika dicari, maka ketemulah kalau Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak mungkin kotor, nggak mungkin hina, ya kan, nggak mungkin rendah. Itu yang pantas ditakdiskan gitu. Tapi ketika tadi orang menemukan bahwa ada sesuatu yang luar biasa dari seekor tikus misalkan. Tikus itu hewan yang hebat, bisa hidup di comberan, ya kan. Kalau tikus kantor Nggak sakit, nggak gatel gitu kan, nggak pernah garuk-garuk gitu kan. Wah ini hewan luar biasa banget, bisa Kodenya penyakit. hebat. Tapi dia makan obat tikus mati ya. tadi kita mati. Makanya nggak boleh kalau bagi orang yang mensucikan atau mensucikan sapi nih, seekor sapi ini manfaatnya luar biasa nih. Pokoknya tendang sama sapinya ya. Maka disucikan, tidak boleh dimakan. Itu kenapa muncul itu adalah goriza itu tadayun, dari mentakdiskan. Terlepas dari mentakdiskannya benar atau salah. Ketika dia sudah mensucikan sesuatu, dia akan mempertahankan argumentasinya. Itu menggunakan akalnya dia. Kang Yuda ada yang mau di Bahkan sampai rela mati ya. Apa lanjut dulu terus lanjut dulu. Oke. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu mencabut naluri beragama dari manusia ya Kang Yuda, menghilangkan persucian kepada alkoholik darinya atau mencegahnya dari beribadah.
tidaklah yang bisa dilakukan hanyalah meredamnya untuk sementara waktu, sebab ibadah adalah salah satu dari manifestasi alami goriza at-tadayun yang merupakan salah satu naluri yang bersifat alami dalam diri manusia, ya kan? Adapun apa yang terlihat pada sebagian orang ateis dengan tidak melakukan ibadah atau dengan mengolok-olok ibadah, maka sesungguhnya naluri beragama pada diri mereka telah dialihkan dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada penyembahan terhadap makhluk-makhluk. Manifestasi naluri itu juga dialihkan tindakan atau takdis, penganggungan, penyucian, pensakralan terhadap alam semesta, pahlawan, benda-benda besar, dan semisalnya. Untuk pengalihan tersebut digunakan berbagai pemikiran keliru dan penafsiran yang salah terhadap benda-benda tersebut, gitu kan Abdul. Nah, ini pentingnya. Nah, gimana Kang Teddy? Definisi yang tepat. Definisi terhadap Kan di sini kan kenapa mereka bisa teralihkan dari Allah kepada benda-benda yang tadi itu, ya betul. ya, karena mereka menggunakan berbagai pemikiran keliru dan penafsiran yang salah. Jadi Filsafat mungkin ya. ya, jadi misalkan tadi misalkan orang melihat pohon gede misalkan pohon beringin, akarnya ini udah ratusan tahun. terus Nah, orang-orang mendefinisikan ini pohon keramat, ini pohon bisa membantu orang, bisa menyelamatkan manusia dari bencana. Itu kan definisi yang salah terhadap pohon. Nah, coba kalau definisinya ini pohon muncul daripada biji saja yang berusia ratusan tahun, kalau ditebang pun bisa mati, nggak bakal disembah. Tapi ketika sesuatu didefinisikan dengan sesuatu yang salah, lama-lama disembah. Iya betul gitu kan. Kepentingan definisi yang benar ya. Makanya definisi itu sangat penting, definisi Tuhan, definisi benda-benda itu ya apa adanya aja, nggak usah di kayak tadi sapi didefinisikan hewan yang suci, hewan yang kendaraannya dewa dan sebagainya. Jadi lah masa kendaraan dewa? Jadi definisi yang salah menyebabkan perilaku yang salah. Tapi emang benar sih menyebabkan perilaku yang salah, soalnya kan di Kudus itu nggak boleh kan, kalau biasanya kan kalau di Islam sendiri kan ada tradisi Idul Adha kan boleh motong sapi, kambing kan. Kalau di Kudus itu nggak boleh motong sapi Karena jadi bolehnya kerbau, karena itu banyak orang Hindu juga di sana. Kayak menghargai Tuhannya dia lah, mungkin lebih tepatnya gitu. iya, jadi orang-orang itu salah mendefinisikan hewan. Ya, jadi akhirnya orang Islam sendiri tuh kalau kurban kerbau gitu. Ya saking menghargainya Tuhannya gitu. Toleransi lah ibaratnya. tapi kan tetap aja sana ada pasar sapi makanan. Ya kan? Jadi gini, kalau di Kudus itu boleh makan sapi, tapi motongnya tuh di luar daerah Kudus. Jadi mungkin yang udah jadi daging sapi ini boleh. Nah. Tapi kalau motong di situ tuh nggak boleh. Sapi. agamamu agama apa agama? Kalau tikus gimana? Yang tikus. Komen gue. Itu kalau tikus itu kan yang berdasi ya. Itu lebih ke tikus kantor. Itu yang harus dibasmi. Ya kan apa? Membuat rakyat itu sengsara. Dah titik. Dah. Menurut Kang Yuda gimana? Apa tikus? Pertikusan, persapian, Pertanyaannya apa? penyembahan. Pertanyaannya tadi sama. Masa pertikusan persapian. Maksudnya disembah Kang. Sama itu menyembah selain Allah SWT. Tadi kan banyak sekali kan objek-objeknya teralihkan gitu. Dia ngelihat ada ular sendok yang kepalanya berapa banyak Ada itu. mahkotanya. Dia ada mahkotanya. Ih ini dewi disembah, padahal mau dipatok dia padahal. Terus itu ada Ini nggak ada panji aja. Oh, itu ada apa sapi merah. Itu kita sembah padahal diseruduk, kan ada tuh yang lagi seruduk, lagi Diinjek juga. diinjek itu kan seperti itu. Jadi pertanyaannya kepuasan. Iya, kepuasan. Pertanyaannya itu benar Aduh, atau salah? aduh, kepuasan atas dia beribadah itu benar atau salah kayak gitu. Silakan. Salah. Alasannya? Ada alasan. Muhammad ada alasannya lah. Iya. Dia para ini di mana beribadah tuh. Oke, gitu ya kalau udah. Harus maksa ini. Kalau enggak bakal selesai. Silakan kan. Ya tadi ya sudah dijelaskan juga, sebenarnya udah
jelas bahwa manusia itu goriza tadayunnya itu memang sudah Allah anugerahkan, ada, tidak bisa hilang, akan muncul pada saat ada akan muncul pada saat ada faktor eksternal ataupun faktor internal yang mencari gitu ya. Mengindra tadi 3 hal, misalnya manusia, alam semesta, dan juga kehidupan. Dari hasil penginderaan itu maka akan muncul keinginan untuk atau mencari agama, mencari sesuatu yang dikultuskan kalau bahasa Sanskerta itu, yang dikuduskan, yang disucikan. Yang disucikan. Nah, sesuatu yang disucikan itu bisa beranjak dari perasaan, bisa beranjak dari akal. Orang tuh akan berpikir apa sih yang harus saya itu harus bergantung kepada apa sih? Saya itu makhluk lemah. Lalu apa yang bisa menolong kehidupan saya gitu. Makanya banyak film-film misalnya ada pada film superhero, ya kan? Diidentikan bahwa dengan adanya superhero, hero ini bisa menolong sebagian besar masalah masyarakat gitu ya. Itu adalah manifestasi dari bagaimana ketergantungan seseorang itu terhadap sesuatu. Gitu, ada yang makanya tadi disebutkan ada pahlawan gitu ya, ada benda-benda besar. Karena dia merasa kecil, maka pada saat yang besar, oh kayaknya ini nih Tuhan aku gitu ya. Pada saat yang aneh gitu ya. Nah, ya karena seseorang tuh bisa yakin terhadap sesuatu ya karena 2 hal, karena hasil dari akal yang berpikir atau hasil dari perasaan yang manipulatif. Misalnya kita yakin dia kayaknya suka sama aku. Nah, yakinnya dari mana? Dari perasaan, ya kan? Tapi kan belum tentu kan. Termasuk orang-orang yang mencari Tuhan juga seperti itu. Berarti apalagi kalau orang beragama ya. Orang beragama ya yakin kalau belum tentu kan. Iya. Makanya. Saya dengan atadai juga nggak boleh. Saya yakin ini tikus atau sapi. Aduh, udah jelas banget. Jadi padahal udah silakan. Iya, jadi memang penting sekali pada saat orang itu memilih agama sampai tadi ya ada di datanya itu kurang lebih 4.000 agama. Orang bingung kan milih. Bingung. Akhirnya orang milih akan kalau orang yang malas berpikir maka dia akan memilih ateis, perasaannya saja misalnya. Oh, kebanyakan orang di sini agamanya Islam ya sudah Islam. Kebanyakan di sini agamanya misalnya Shinto. Ya udah misalnya kita nyembah matahari dan sebagainya gitu ya karena perasaan. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang mencari agama itu melalui proses berpikir dan dia akan yakinnya itu tidak akan tergoyahkan. Sampai tadi cerita Bilal sampai keyakinan di tingkat itu karena memang keyakinannya itu sudah mendarah daging dan menancap kuat 100% ya, Masya Allah. Oke. Mana kalau coba kita studi kasus ya, misalnya seorang anak yang lahir dari orang tua yang muslim, otomatis dia Islam, kemudian dari kecil diajarin agama Islam, diajak ke masjid, diajak ngaji, sekolahin di sekolahan Islam, sampai akhirnya dia sudah balik gitu loh. Terus mengalir waktu mungkin dia sudah dewasa, tanpa menyadari bahwa sebetulnya ada naluri beragama ya. Jujur saja saya mendengar istilah-istilah naluri beragama itu kayak nggak umum gitu loh di luar masyarakat, kok kayak jarang terdengar istilah ini gitu. Naluri ini, naluri itu gitu. Nah pertanyaannya di usia berapa seorang anak itu harus mencari kebenaran tentang agamanya? Itu yang pertama. Kalau dia tidak mencari, mengikut aja gitu ya dengan naluri tadayuni yang dia dari kecil udah terbentuk seperti itu salah nggak gitu loh? Ada yang kurang nggak jika manusia seorang muslim yang tidak kayak tadi misalnya berpikir tentang alam, berpikir tentang dirinya, berpikir tentang alam semesta gitu. Rasa-rasanya dari pengalaman, contoh misalnya hidup saya aja misalnya, kayaknya waktu kecil nggak kepikiran ke situ gitu, kayak nurut-nurut aja gitu loh sampai dewasa pun kayaknya kalau nggak salah dipecut kan? Dipecut gitu. Nah ada kesadaran kecuali setelah ngaji ini lah baru oh ya harus berpikir dan berpikir gitu. Ada yang salah nggak jika manusia yang muslim tidak berpikir tentang manusia, alam semesta dan kehidupan untuk memenuhi itu tadi
naluri beragamanya tersebut. Boleh, Kang Masud. Berat pertanyaan. Lebih ke pengalaman tersebut. Lu udah pengalaman tadi. Gak apa-apa, kan ini kan Kang Dedu udah memaparkan, Kang Yuda udah. Nanti ada berdua. Oh iya. Silakan Kang Masud dulu, mana? Apakah dia kan saya udah Islam, terus ngapain saya untuk mencari lagi? Kayak gitu misalkan atau udah berpendapat seperti itu. Mungkin Udah kalau ada yakin. yang lain, Udah yakin, ya? kalau misalkan gak yakin dan sebagainya, tanggapan antum gimana? Gitu. Ya kalau nggak yakin Islam tadi kalau lewat sejam nggak mungkin bisa. Ya maksudnya kan mungkin kan karena kan tantangannya beda lagi. Iya, betul, iya. Silakan. Berarti ini yang lebih ke mana nih pertanyaan? Mencari di usia berapa? Usia gitu. berapa gitu? Nah, sedangkan yang Islam aja tuh, SD. yang Islam aja tuh harus belajar yakin lebih. 100%-nya. Yakin 100%. Di usia berapa? Kapan itu yakin 100% dan Juga belum pasti menikah, nggak ya? akan meninggalkan agama ini gitu loh. Dia kan. Baik. Karena kan manusia itu ada usia bayi, balita, batita, Dewasa. anak. Nah itu kan usianya itu Baduta, ada baduta. batasan. Istuta lu kan. Baduta kan bawah Udah kagak ada baru bawah 2 tahun baduta. Jadi aneh banget. Udah gede jadi badut asal Ada kan, ada kenal. Nah, sekarang ya. Tapi kasusnya dengan kita fokus ke pertanyaannya. Oh, iya, emang apa jokes seperti bapak-bapak. Usia berapa sih anak itu mencari? Nah itu berarti kan di usia dewasa itu. Nah sebelum Balik anak, gitu ya? anaknya balik ya. Terus? Nah sebelum anak itu balik berarti kan dari orang tuanya dulu. Jadi misalkan orang tuanya agamanya Islam, berarti kan orang tuanya juga harus paham dulu dong Islam itu. Kalau orang tuanya nggak paham. Nice. Nah kalau orang tuanya nggak paham, nah itu ya. Ya ini kan berarti kalau pertanyaan begini berarti kan pertanyaan dari orang tua yang udah paham agama gitu. Ah, ini orang tua udah paham agama nih. Kalau misalkan orang tua belum paham, Iya, makanya kan dai itu masya Allah. Soalnya ini dari dai. kalau dari kayak yang si Danu tuh yang nanya tuh, ketika dia nanya kenapa sih aku Islam, kenapa aku harus beragama Islam, gimana ya? Kenapa aku harus memilih beragama Islam? Terus ini ntar. sama orang tuanya, kok nanya kayak gitu dosa antum? Jadi kan orang tuanya berarti nggak paham. Belum. Belum paham, orang tuanya belum paham. Sampai akhirnya si anak sendiri jadi Mencari agak sendiri. maksudnya jadi kayak mau diskusi sama orang tua jadi Kayak langsung nggak mau gitu jadi gelisah. karena langsung di dijajah. iya akhirnya ya gelisah. Berarti padanya gue Iya bisa, bagus itu karena bisa jadi banyak orang yang nggak berpikir kayak gitu dan lebih dari Lebih lagi kuat, bagaimana kalau orang itu berpikir begitu status agamanya itu apa ada yang salah nggak dengan status agamanya dia gitu, misalnya malah jadi jatuhnya bukan Islam yang sesungguhnya atau gimana gitu. Ngerinya selama pura-pura. takutnya hanya sebatas status aja gitu. Mungkin bisa jadi ngikutin mayoritas tadi yang Nah, dijelaskan. itu kan yang ikut mayoritas, yang ikut orang tua. Masalahnya kalau kita- tanpa melalui proses berpikir. Kalau kita tinggal di mayoritas yang non muslim tuh bahaya masalah. Misalnya antum Ya. yang di mayoritas non Islam, antum pasti Kristen kan? Pasti. Muslim. Muslim tuh. Dia kayak Kristen yang taat. Menurut Kang Qasim gimana? Kan asal Aceh nih, kan Aceh mayoritas. kental banget mayoritas sama kayak Betawi kan mayoritas banget kan muslim. Terus gimana? Kampung Enggak. sawah apa? Di Jakarta. Itu yang murtad. Enggak. Jakarta kalau Itu murtad kan? kalau lebaran tuh sepi. Oh iya. Fakta. Menandakan Ya, silakan. nggak ikut lebaran. Ini seperti Heeh. sama juga dari orang tua. Cuman Terus kita lihat tuntunan agama kita kan umur 7 tahun diajarin 7 tahun ya. sholat segala macam ya tanpa banyak berpikir. Nah dulu dan 10 kalau masih nggak mau ya Pecut. nggak, tapi nggak melukai ya. Iya, yang di kaki. Dari lah Taktik. Taktik aja. untuk mendidik. Mendidik, ya. Ya mendidik lah. Jadi ada penekanan umur 10 tahun nggak mau sholat segala macam, tuntunan agama Allah hidupkan. Ya mungkin itu belum Udah 10 tahun nggak taat gitu. Pokoknya. nanti udah kok ada hukumnya sendiri kan. Iya. Nanti ada yang dibunuh segala macam itu detailnya ya. Cuman untuk jawaban dari Ustaz Abdul tadi
untuk berpikir mungkin umur balik ya. Balik ya. Balik karena Nah, seperti apalagi dia sudah diisi Umumnya dengan ibadah tadi kan dari dulu udah kuat nih masih belajar Al-Quran, belajar dan sebagainya, itu nanti akan nemu dia di Quran akan nemu. Jadi di sumber utama Islam kan Quran hadis. Di Quran Allahul ladzi khalaqa samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi udah nemu itu. Nanti waja'alna laila dikuasa, Allah menjadikan malam sebagai tempat peristirahatan. Waja'alna nahara ma'asya, menjadikan siang untuk bekerja. Nanti ada ayat-ayat nanti ayat tentang bumi kan ada nanti tentang amin tu man fis sama ayat sifat bikumul ardha fa idza hiya tamur. Bukan kalian tidak takut kalau faida ya tamur itu air itu apa ya? Meluap. Iya, itu kan Tsunami. Memancar. ketika kita menambah ilmu agama, membaca Al-Quran semakin Mentadaburi. iya, otomatis keagamaan kita bertambah. Tuh kuat ya. Iya, lebih kuat. Jadi di Oke. Quran itu menjelaskan alam-alam kita tambah yakin kepada Allah. Oke, itu menurut Kang Masud dan Kang Iya, memang Tosi. balik nanti baru berpikir. Pokoknya ya. Intinya tuh pada masa balik ya berdua ya. Mungkin kalau dari Kang Rauf dari tadi nggak ditanya mulu, Afwan dari Kang Rauf gimana? Iya enggak. Iya silakan. Ini kan dari balik ya Kang. Mungkin kalau aku dari balik lama. Dari balik maksudnya. Tapi dari Kang aku Dari balik langsung ke TV Islam. Kang Rauf saya tahu. Oh gitu. Apa? Dari kuliah aja di ITB. Oh iya. Oh iya. Berarti antum pun bukan balik lagi ya. Pak jadi di TP. Makanya bersyukur Kang. Kok jadi kesini? Oh iya. Silakan antum. Fokus ya. Silakan. Kalau ya memang proses pencarian Jati diri. jadi memang faktor orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang orang Yes, tuanya nice. taat, ada orang tuanya badung, Baru ada kutip ya. iya ada orang tuanya yang nggak mendidik sama sekali tuh ada. Ada abai. Jadi memang kafir juga ada. orang tua kafir apalagi yang Banyak kan? Persilangan maksudnya gitu ya. Persilangan. Ya maksudnya antara Kan banyak orang suami punya sama anak. ibu sama bapaknya tuh beda agama mungkin. Ada juga. Iya, ada. Jadi faktor di sini memang kalau menurut saya ya itu memang ketika di fase-fase mubalik itu memang salah satu faktor yang terkuat itu kenapa dia bisa berpikir ya memang lingkungan teman itu jadi pendorong memperkuat pemikiran kita. Karena kan kalau kita sendiri nih gelisah sendiri, kita mungkin katakanlah mungkin kita buka Quran tapi kan satu sisi belum begitu mengerti pasti kan, butuh belajar. Nah itu kan pasti ada faktor eksternal dari kata Kang Yuda untuk memperkuat dukungan. Karena kan Nabi Muhammad sendiri kan mendapatkan wahyu Islam kan eksternal juga kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita kan manusia biasa kan pasti memang harus di fase-fase membalik itu kalau seandainya kan orang tuanya misal maaf ya nggak benar ya kita harus cari lingkungannya, minimal kita menganggap itu lingkungan penilaian benar itu menurut kita ya perasaan mungkin ya, karena memang yang saya rasain itu awalnya perasaan dulu sih Bang. Oh pakai perasaan. Iya pakai perasaan dulu pasti. Oh, gitu. kan malu ada perasaan. Iya maksudnya kita nggak bisa langsung oh, ini bener nih gitu. Hatta di saat itu saya udah Islam ya, tapi kan saya belum menemukan yang Islam yang kafah gitu menyeluruh tuh seperti apa sih gitu kan. Karena kan pada umumnya sekarang nih orang Islam sendiri dakwah ke orang Islam kan sekarang. Nah itu. Jadi orang Islam dakwah ke orang Islam. Jadi apalagi di Indonesia ini orang Islamnya tuh yang malah justru kalau tanda kutip ya bukan beraneka ragam ya, Bukan. yang aneh-aneh. Oh, yang bikin statement yang aneh-aneh kayak gitu. mohon maaf kayak Gus Ulil, Gus Iya, Colil tuh, gitu kan. Kufron. Nah itu kan kalau katakanlah kalau saya kan mohon maaf gitu, kalau orang tuanya nggak ngerti agama Islam terus anaknya berarti Ngikut aja ya. Kan susah kan? Lagi pokok-pokok itu. Iya itu makanya perlu eksternal, kita cari eksternal atau komunitas, ikut-ikut remaja masjid untuk sebagai penguat yaitu fase pencarian di saat membalik itu. Nah, berarti balik juga nih Kang. Berarti adanya kalau bosan saya akan kemarin tuh berhasil Atum yang mengangkat Atum Iya, menjadi
Islami banget ya Mas. Ya nggak Islami banget sih, maksudnya ada perubahan yang Iya, besar. maksudnya aku tadinya Kalau belum ketemu sama mereka kan masih kayak gelisah banget gitu. Pas sudah ketemu mungkin gini sih, mungkin lebih tepatnya gini sih, ketemu dengan yang orang yang tepat. belum mengerti Islam secara menyeluruh. Nah gitu. Kayak mungkin framingnya itu di saat itu Islam tuh hanya sholat, puasa, Ya sebatas ibadah aja. Oh iya, sebatas ibadah spiritual. Jadi kayak ngerasa benar itu ya kalau kita ya terlihat alim, terus rajin sholat, puasa. Jadi kayak akhirnya kita menganggap surga itu kayak milik kita. Iya, soalnya kayak Padahal banyak banget kan. Iya, ibaratnya belum sampai di fase saya itu kayak Bilal. Gitu, Masya Allah kalau sampai Bilal mah ya. Iya, maksudnya sampai di fase itu. Gimana kan kembali ke akad? Jadi Ya. mungkin saya tambahin sedikit. Ya wes, silakan boleh. Mungkin ya di fase ya di saat itu sudah ngikut komunitas ini ya. Jadi sampai udah di fase tuh hidroksila bilanya tuh udah menyatu dengan Allah gitu. Jadi kesadaran, jadi kayak ngelakuin aktivitas tuh gitu. Ini misal nih, ini benar atau jadi baik buruknya tuh ya karena Allah. Sedang yang haram ya ditinggali, yang baik dijalani. Nah udah sampai di fase itu berarti kan kita sudah mengerti. Nah, kembali ke pertanyaan umumnya. Iya, gimana kan? Ya. Ketika muslim itu sudah balik, misalnya kalau ahwat sudah menstruasi, kalau ikhwan sudah mimpi basah atau usia 15 tahun, sementara dia belum berpikir tentang alam semesta dan kehidupan, dia beragama itu ya udah ngalir aja begitu. Itu ada pengaruh status terhadap agamanya dia, ada hukum tersendiri nggak gitu? Kalau misalnya dia tidak melakukan aktivitas berpikir kayak misalnya memperhatikan alam semesta, kehidupan dan lain-lain gitu, itu ada hukuman tersendiri nggak terhadap muslim tersebut? Dosa hukumnya. Dosa. Iya, jadi berpikir itu kan Dosa deh. Ya kan udah balik ya. Dosa. Udah balik Wah. dosa. Kata Imam Syafi'i, kewajiban pertama orang udah balik itu berpikir tentang Tuhannya. Tuhan. Terus tadi ya berkaitan dengan anak kecil yang kemudian mungkin dari kecil diajakin ngaji dan sebagainya. Itu kan tadi sesuai dengan definisi goriza sebenarnya. Iya betul. Jadi goriza itu akan muncul ketika ada rangsangan. Nah, anak kecil ya diajak ke masjid sama orang tuanya, dibacain Al-Quran, disuruh baca Quran, belajar baca, kemudian menghafal. Itu adalah rangsangan-rangsangan yang akan memunculkan goriza itu tadayun. Maklumatnya. Ya jadi walaupun masih kecil itu kan punya goriza tadayun. Pentingnya orang tua itu membacakan kisah-kisah Nabi, menceritakan tentang kisah-kisah yang dalam Al-Quran, menyuruh anak kecil baca Quran meskipun dia belum tertarik itu kayaknya sih. Iya, ataupun kalau orang tuanya nggak bisa ya disuruh ke masjid, belajar kepada ustadz. Itu kan untuk merangsang goriza itu tadayunnya agar semakin kuat. Berarti ngaji itu penting ya. Penting banget. Nah, walaupun dia belum bisa berpikir sempurna loh. Iya. Nah, tadi saya bagaimana kata Kang Qasim tadi, ketika sudah balik, baru dia akan ketemu. Oh ini ternyata ini. Satu sisi benar sih. Bayangin kalau orang dari kecil nih tinggal di non Islam nih, di Vatikan misalkan. Iya, jadi dikasih tahu kisah-kisah tentang ini. Ya dia goriza itu tadayunnya akan kuat juga. Berontak Tapi ya, kan ya. terhadap sesuatu yang salah. Di perindapan juga sama. Dikasih tahu tentang dari kecil nih. Untung saya bukan lahir di perindapan bro. Makanya kan sebenarnya kata Nabi kan semua bayi itu lahir dengan fitrah, maka bapaknya lah yang menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi itu bapaknya. Makanya rangsangan goriza itu tadayun dirangsang dengan suatu alam. Tapi itu sebenarnya salah nggak sih sebagai orang tua mengajarkan ke anak kayak gitu? Maksudnya yang Islam nih? Bukan selain Islam. Kewajiban. Selain Islam. Iya salah. Salah lah dia juga. Kan di sisinya dia sendiri udah salah. anomali. Iya. Kan satu sisi kan ada kesamaan nih, kalau orang Islam sendiri kan mengajarkan Islam. Iya. Kalau orang Hindu mengajarkan Hindu, orang Islam mengajarkan Iya, Islam. jadi memunculkan gorizanya diarahkan ke yang salah ujungnya. Maka sebagian besar orang yang lahir di dalam kekafiran itu kafir. Ya mungkin maksudnya Kang Rob itu karena orang tuanya ngajarinnya kayak gitu ya wajar dong kalau anaknya jadi Hindu, anaknya jadi Kristen. Iya, jadi maksudnya Kang itu ada komentar nggak? Kenapa ada di Sinto gitu? Ya mungkin. Iya kan. Jadi Jadi lagi? Enggak. Langsung komen dulu. Baru nanya baca.
semua agama tadi ya, karena fase berpikir anak-anak itu bertahap. Makanya ada jenjang TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Dan setiap jenjang itu punya cara berpikir yang khas gitu ya. TK berarti belajarnya apa, itu sampai mana taraf berpikir TK. Gak mungkin dong TK itu sudah diajarkan mengenai usul fikih misalnya, mungkin. Kayak Imam Syafi'i itu sih itu. TK itu kan masih 5 tahun ke bawah. Nggak TK, balita. Ya, silakan. Gitu ya. Setiap jenjang usia tuh punya konsekuensi orang tuh bisa berpikir sejauh mana gitu ya. Nah, termasuk dalam proses berpikir manusia juga tadi ya, kalau kembali ke pertanyaan kapan sih harusnya kita itu berpikir tentang agama yang benar, gitu ya. Kapan gitu ya. Dan ini tadi yang disampaikan oleh Kang Kosim misalnya ya, dari mulai anak-anak 7 tahun dibiasakan, bahkan kalau nggak sholat dihukum. Itu sebenarnya itu adalah bagian dari pembiasaan agar tadi memunculkan naluri itu. Nah, tetapi belum sampai kepada tahap proses berpikir, karena proses berpikir ini harus dihantarkan melalui beberapa tahapan. Nah, sebenarnya ya sebelum balik itu kan ada namanya mumayyiz. Ya, mumayyiz itu adalah tahapan orang itu, seorang anak tuh bisa membedakan mana kira-kira ini baik nih, ini buruk nih gitu ya. Tetapi belum kena konsekuensi hukum syara kan gitu ya, karena belum balik. Nah, pada saat anak itu sudah bisa membedakan baik dan buruk, nah di sana sebenarnya sudah bisa diajarkan hal-hal dasar mengenai sifat ketuhanan atau keagamaan atau tadayun yang tadi, mengenalkan terhadap agama, mengenalkan misalnya, nah lihat itu ada matahari besar ya, ya. Udah lama-lama nanti buta. Ya, matahari panas, nah, dan sebagainya gitu. Diajarkan, dibimbing untuk melihat alam sekitarnya itu bisa diajarkan dari mulai TK, SD gitu ya. Sudah, walaupun dia belum balik, tidak harus menunggu balik untuk anak itu untuk berpikir hal-hal yang dasar gitu. Nah, itu bisa dihantarkan sebenarnya di dalam dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikannya paham mengenai gorizah ini, karena gorizah ini memang harus diarahkan. Kalau tidak diarahkan, dibiarkan begitu saja, maka boleh jadi suatu ketika anak itu mencari sendiri dan bisa jadi sumbernya salah. Akhirnya banyak orang tuanya yang Islam, tadi kali ya. Orang tuanya dua-duanya Islam, tetapi ternyata anaknya berpindah haluan misalnya, karena ada juga kayak gitu. Karena memang tidak diarahkan, gorizah tadayunnya itu tidak diarahkan kepada tidak dirangsang kepada sesuatu yang benar. Tapi memang fun fact Ustaz. Nice. Rata-rata orang yang misal orang selain Islam ya, masuk Islam itu pasti karena berpikir. Ya kan? Jadi ibaratnya semakin tahu, Islam benar. Tapi kalau orang pasti resah dulu. Iya, pasti itu. Tapi kalau orang Islam yang murtad itu dia nggak berpikir antara pro dan kemaluan pasti. Kemalu. Jadi dia nggak berpikir mulai, justru hanya sebatas perasaan. Iya, itu aja. Oke. Tinggal pohon Natal saya tenang. Ya Allah, apa? Air saya murtad. Mungkin nih dua pelajar lagi nih ya, terakhir datang ya. Dengan demikian, kekufuran lebih sulit daripada keimanan. Ya gitu tuh Kang Raul. Karena kekufuran adalah tindakan memalingkan manusia dari fitrahnya dan mengubah fitrahnya dari manifestasi aslinya, sehingga hal itu membutuhkan usaha yang sangat besar. Betapa beratnya manusia harus berpaling dari ketentuan tabiat dari fitrahnya. Oleh karena itu, Anda temukan orang-orang ateis ketika kebesaran tersikap kebenaran. Iya benar. Ketika kebenaran tersingkap bagi mereka dan kebenaran Allah SWT tampak jelas. Ya, keberadaan Allah SWT tampak jelas secara indrawi, sehingga mereka dapat memahami keberadaannya dengan akal secara pasti. Mereka bergegas kepada keimanan dan merasakan kenyamanan serta ketenangan. Ya kan? Tatanan batin yang membebani mereka juga hilang dari mereka, ya Kang Raul. Keimanan orang-orang seperti ini biasanya kokoh dan kuat.
karena muncul dari penginderaan dan keyakinan yang pasti. Penyebabnya akal mereka terhubung dengan perasaan mereka, sehingga mereka memahami keberadaan Allah SWT dengan pemahaman yang yakin dan merasakan keberadaannya dengan perasaan yang yakin. Iya, dengan perasaan yang yakin. Maka fitrah mereka bersatu dengan akal mereka, dan itulah keimanan yang kuat. Tadi dong. Iya, jadi nanti tadi maksudnya yang sudah dijelaskan yang dipaparkan oleh akang-akang semua itu memang tadi udah. Maka fitrah mereka bersatu dengan akal mereka, dan dan itulah keimanan yang kuat. Maksudnya tadi sudah, ya kan? Sudah. Ya sudah dijelaskan tadi. Salah satunya apa nih? Dijelasin dulu. Iya, apa di sana dulu kan? Kan jarang dijelasin kan. Jadi tadi yang diutarakan tadi ya, ini kan yang berkaitan dengan keimanan yang kuat itu tadi yang telah diutarakan sama Kang Widati, adanya agama 4000 tadi kan, lebih dari 4000 tadi kan. 1999, Pak. Oh, Yang satu Islam. Oh, masya Allah, kan 4000 lebih kan, nggak tahu lebihnya kapan, berapa ya kan? Ya berarti kan itu contoh dari orang-orang yang perlu yang namanya Tapi kan ini keimanan. ateis itu kan dia tidak mengakui beragama. Sedangkan tadi 4000 Oke. Oh iya, di luar yang Di material. luar. Oh, masih ada lagi berarti dong. Oke, berarti yang namanya ateis. Berarti belum. Seorang orang ateis itu pasti kalau misalkan dia mengalami kesempitan, mengalami apa namanya sih dia kegelisahan, dia pasti ada gelisah tuh pasti ada. Misalkan dia ada di misalkan dia ada di sebuah gedung ya kan tinggi, tiba-tiba ada gempa, dia kan perlu yang namanya pertolongan gitu kan. Siapapun yang di sini tolong saya menyelamatkan diri saya. Manusia. Enggak, kan manusia udah hilang semua ya, sudah Kenapa hilang? Iya, karena udah Dia nggak keturun. Ya kayaknya ATS gabut kayak dalam hidup sih. enggak ya, intinya itu tetap Tapi lagi kamu tapi. enggak maksudnya itu loh, ATS-nya orang itu perlu yang namanya agama di sini aja. Oh enggak, Iya, ATS itu dia nggak percaya agama. Iya, tapi di dalam faktanya dia tuh yang namanya manusia itu pasti tergantung sama Tuhan. Walaupun dia tidak apa ya? Maksud bukan, maksudnya dia tidak mengakui bahwa dia tuh beragama. Pasti pada dasarnya tuh dia beragama, tapi ya nggak mau sholat, nggak mau apa kayak gitu. Nah, itu bukan ateis. Iya, jadi intinya kayak gitulah. Ya. Oke, mungkin dari kita sudah berada di akhir paragraf ya. Iya, Akhir itu. bab ini kesimpulannya silakan ya, mungkin disampaikan Kang Deddy atau Kang Ibu boleh. Otomatis juga nggak apa-apa. Biasa. Pancingan dulu, Pancingan. Nih, pancingannya adalah ateis kan. jadi kan di sini di akhir itu penulis ini ingin melawan orang ateis nih. Lebih tepat Ketika orang ateis itu tidak percaya. Ini nih ketika kebenaran apa jadi Ketika kebenaran tersikap Iya. bagi mereka. Kalau kita suka nonton debat Apa tuh? Oke, Gunung. bukan Dr. Zakir nih. Oh, Zakir naik. Lawan. Sekarang udah Zakir turun. Semakin ini ya. Nah itu kan suka berdebat tuh kan, melawan ateis lah, melawan agama yang lain-lain gitu. Nah mungkin kalau di sini diceritakan kebenaran itu sudah tersingkap kepada mereka. Nah disitulah mereka memahami keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal secara pasti. Namun kan sebelumnya itu mereka kan punya pemahaman keyakinan kalau tidak terindra gitu loh, tidak terlihat Tuhan itu yang mungkin nggak ada. Sebenarnya saya ngapain mempercayai sesuatu yang nggak ada. Nah kalau dia sudah misalnya berdiskusi dengan orang Islam, maka dia akan menemukan kebenaran tersebut, ya akan berubah keimanannya, keyakinannya, ada dorongan yang membuat naluri itunya itu kuat kembali. Karena naluri itu kan sudah ada sebenarnya pada aslinya ya kan, sudah ada. Hanya butuh
itu tadi pasangan atau kepastian penjelasan yang masuk ke orang tersebut gitu. Seperti itu atau mungkin ada tambahan lain? Iya, jadi kalau kita nonton debat Session Next ya, selalu dengan orang ateis itu menunjukkan orang ateis itu sebenarnya gelisah. Dia nanya, kenapa Tuhan Islam gini, kenapa begini? Gitu. Pasti di dalam hatinya ada gelisah. Ketika bisa terjawab dengan logika yang masuk akal, ya dengan metode akliyahnya, langsung kebanyakan mereka tuh masuk ke dalam Islam, bersyahadat Demi Tuhan saya ateis. ya. Iya, jadi ketika perasaan gelisah itu kemudian bertemu dengan penjelasan yang logis, itulah yang menjadikan keimanan yang kuat. Sama tadi misalkan bayi ini, anak kecil tadi belajar dari kecil ini dikasih tahu suruh ngapal Quran dan sebagainya, mereka nggak ngapal kenapa kamu sholat. Tapi ketika sudah balik ketemu dengan akliyah, akidah akliyah, Ada why pasti itu. jadi perasaan, jadi kan di sini kan, ketika perasaan ya bersatu dengan akal, ya maka akan menjadi keimanan yang kuat, walaupun sebelumnya ateis. Jadi saling menguatkan antara akal dan perasaan ya. Harus dua-duanya harus dipakai. Jangan sampai nggak sinkron. Jangan sampai nggak sinkron. Bahaya. Mantap ya. Kang Yuda ada Maka kalau mungkin ketika keduanya sinkron akal dan perasaan, ya agama itu menyatu dalam dirinya ya. Iya. Sahih. Sohe, nice. Kang Yuda apa pas? Lanjut. Next. Sehingga adalah berkorban. Sama ya. Sehingga ya rela mati untuk agamanya. Karena dia masuk akal, misalkan bila berkorban nih, pengorbanan dia, balasannya itu sudah masuk akal. Balasan pengorbanan badan sih, badan cuman ketika dia mati pun nanti balasannya lebih daripada itu. Makanya keluarga Perasaannya disentuh dengan akal, wah udah luar biasa. keluarga Yasir itu kan ibaratnya ya anaknya itu kan artinya di zaman sekarang pun kita punya peluang yang sama seperti di dalam tersebut. Sangat terbuka sekali, peluang yang sama. Jadi ada peluang ditinggiin batu lah ya. Cuma astagfirullahaladzim. Maksudnya kata Tuhannya kan. Jadi ya kan kita udah berakal nih. Iya. Kita yakin misalkan kita dakwah, balasannya adalah sesuatu yang masuk akal di setelah kehidupan dunia nanti. Iya. Nah, maka kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Amin. Semoga nice. Karena kita meyakini dengan akliyah. Bukannya mungkin kalau yang ini mantap udah beda lagi. Perbedaannya di situ ya. Mantap saudara. Itulah yang akan menguatkan, mengokohkan keimanan tersebut, gereja tersebut tidak akan terpengaruh, tergantikan oleh agama-agama. Oke, terima kasih sahabat Mujahidi yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.